Saat ini, Sarah Baartman nyaris terlupakan di Inggris. Hanya sedikit orang yang mengenal namanya di Amerika. Di Prancis, dia menjadi pengingat akan masa lalu negara itu yang sangat rasis. Di Afrika Selatan, dia adalah pahlawan nasional. Banyak sekolah dan jalan yang menyandang namanya. Jadi, siapakah wanita ini? Dan bagaimana ia bisa menjadi buah bibir di Eropa? Sarah Baartman lahir pada tahun 1789 di Afrika Selatan. Dia berasal dari suku Khoikhoi. Kehidupannya dimulai dengan tragis. Ibunya meninggal sebelum Sarah berusia 1 tahun. Sementara itu, ayahnya dibunuh saat ia berusia 17 tahun. Ia bekerja sebagai pelayan dan perawat bayi untuk keluarga Hendrik Caesars, seorang pria kulit hitam yang merdeka, sebelum tinggal bersama seorang tentara pasukan Cape Town. Pada awalnya, Hendrik dan Sarah saling mencintai dan mereka memiliki seorang anak. Namun, anak itu meninggal sebelum berusia 2 tahun. Tragedi ini membuat hubungan mereka runtuh. Ia pun kembali bekerja di keluarga Caesars, merawat anak-anak mereka di saat ia masih berduka atas wafatnya anak kandungnya. Sayangnya, tidak lama setelah ia kembali bekerja, Hendrik mengalami masa sulit, terutama dari segi finansial. Hendrik lalu bekerja sebagai pelayan. Ia dipekerjakan oleh seorang ahli bedah tentara Inggris bernama Alexander Dunlop, seorang dokter terampil yang tidak jarang menentang atasannya. Kebiasaan yang akhirnya membuat Alexander kehilangan pekerjaannya. Dengan kepergian Alexander, Hendrik tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Hal ini membuat pekerjaan Sarah juga dalam bahaya. Mereka semua dalam masalah. Jadi, mereka memutuskan untuk berbisnis bersama. Alexander dan Hendrik punya rencana terkait bisnis bersama ini. Rencananya adalah membawa Sarah ke Eropa dan menjadikannya bintang di sirkus. Semua orang di Eropa tahu tentang wanita Khoikhoi. Setidaknya mereka tahu apa yang diceritakan oleh para pelancong Eropa di Afrika. Suku Khoikhoi atau Hottentot, sebagaimana orang Belanda menyebut mereka, adalah suku eksotis dan memesona dari Afrika. Ciri khas suku ini adalah ukuran bokong mereka yang sangat besar dan labia mereka luar biasa panjang. Namun, sedikit sekali orang Eropa yang pernah melihat wanita Khoikhoi secara langsung. Alexander dan Hendrik memprediksi bahwa daya tarik sensual Sarah akan menjadi hits. Pada masa ini, abad Imperial Inggris baru saja dimulai. Raja George III mulai menjelajah banyak wilayah terpencil di dunia dan membawa pulang beberapa orang-orang primitif yang mereka temui di wilayah jajahan mereka. Sirkus yang berisi orang-orang primitif ini menjadi pilihan populer untuk hiburan sehari-hari di masa itu. Sarah baru berusia 20 tahun ketika ia berangkat ke Inggris ditemani mantan majikannya yang menyelundupkannya secara ilegal dengan kapal menuju Inggris. Di pikirannya, Eropa akan mengubah segalanya. Ia akan sukses besar dan kemudian kembali ke tanah airnya sebagai orang berada. Ia setuju untuk bekerja di Inggris selama 6 tahun. Setelah itu, ia akan menerima upah yang besar dan pulang ke Cape Town dengan biaya dari Alexander dan Hendrik. Mereka tiba di London pertengahan tahun 1810. Alexander dan Hendrik sekarang adalah mitra bisnis, manajer dari Sarah Baartman, si Hottentot Venus. Sarah Baartman melakukan debutnya sebagai Hottentot Venus pada 24 September 1810 dan pertunjukan itu sukses besar. Hampir setiap malam selama 2 bulan kemudian dia tampil sebagai Hottentot Venus. Pertunjukannya berlangsung rata-rata 4 jam dan terdiri dari adegan-adegan yang dikoreografi dengan cermat. Di awal setiap pertunjukan, Sarah keluar dari rumahnya dan mulai bernyanyi serta menari. Ia menyanyikan lagu-lagu dalam beberapa bahasa, termasuk Inggris dan Khoi, dan memesona penonton dengan suaranya. Selama pertunjukan berlangsung, Sarah juga selalu tampil dengan pakaian yang sangat minim. Namun, penting untuk dicatat bahwa Sarah tidak pernah tampil tanpa busana. Ia mengenakan stoking tubuh ketat yang menyiratkan bentuk tubuhnya secara jelas. Ini tentu saja tidak menghentikan banyak penonton mencoba menyentuh bokongnya yang terkenal. Juga tidak menghentikan banyak seniman di zaman itu untuk membayangkan apa yang ada di balik stoking tersebut. Jadwal pertunjukan-pertunjukan ini sangat melelahkan. Sarah berada di panggung 6 hari dalam seminggu. Pada malam harinya, ia juga tampil di pesta-pesta pribadi di kediaman kaum elit di London. Pada hari Minggu, ia suka mengendarai kereta melintasi kota seraya melambaikan tangan kepada kerumunan yang ingin melihatnya layaknya anggota keluarga kerajaan. Kelelahannya ini tidak lama kemudian memengaruhi penampilannya di atas panggung. Ia mudah marah dan sering sakit. Di waktu yang sama, kaum abolisionis mendengar tentang wanita Khoisan yang tampil berjam-jam tanpa henti di sirkus pertunjukan London dan mereka yakin bahwa ia berada di sana bukan atas kemauannya sendiri. Mereka kemudian meluncurkan kampanye untuk mengembalikan kebebasannya dan membawa masalah itu ke pengadilan tinggi. Namun, ketika tiba saatnya untuk memberikan kesaksian, Sarah bersikeras kalau ia tidak ingin pulang. Ia merasa belum mendapatkan kesuksesan yang diinginkannya. Ia ingin tinggal. Penjualan tiket pun meroket setelah masalah dengan para abolisionis ini.
Ia melakukan pertunjukan terakhirnya di London pada tahun 1811 yang dipenuhi dengan sorak-sorai meriah. Setelah itu, ia kemudian istirahat dari dunia pertunjukan. Hal ini dilakukannya 2 tahun sampai ia pindah ke Paris dan kembali tampil di dunia hiburan pada tahun 1814. Tiba di London sebagai orang tak dikenal, ia kini tiba di Paris sebagai seorang bintang. Namun, gaya hidup selebritas menggerogotinya. Di tahun-tahun selama ia tinggal di Paris, Sarah Baartman menjadi pecandu alkohol dan menjadi penyendiri. Di kesendirian itulah ia meninggal di Paris pada malam di bulan Desember yang dingin. Usianya masih 26 tahun kala itu. Penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, tetapi diduga kuat pneumonia yang diperparah oleh alkoholisme adalah faktor besarnya. Namun, walau kehidupan Sarah Baartman telah berakhir, selera publik akan bentuk fisiknya tidak. Ia telah menjadi banyak hal dalam hidupnya: imigran, penampil berbakat, wanita kulit hitam yang diobjektifikasi, dan diva. Tapi dalam kematiannya, Sarah Baartman kehilangan kendali total atas tubuhnya. Kurang dari 24 jam setelah kematiannya, mayat Sarah telah terbaring di Laboratorium Anatomi Museum Sejarah Alam Prancis. Ia dibawa ke sana secara ilegal atas perintah kepala ahli bedah Napoleon. Bekerja secara diam-diam di tengah malam, George Cuvier dan asistennya mulai membedah tubuh yang telah membuat gempar masyarakat Eropa itu. Mereka memotong-motong tubuh Sarah, membuat cetakan bagian-bagian tubuhnya, menempatkan otak serta genitalianya dalam cairan pengawet dalam rangka mengawetkannya. Bagian-bagian tubuh Sarah yang tidak dikubur dipajang di Museum Nasional Sejarah Alam di Paris, di mana dia tetap berada di sana hingga tahun 1970-an. Cetakan plester yang diambil oleh Cuvier juga disatukan dan dicat dengan sangat teliti, layaknya patung lilin di Madame Tussauds. Dan demikianlah selama hampir 2 abad, wanita yang menolak tampil tanpa busana itu dipajang tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Ketika Nelson Mandela menjadi presiden demokratis pertama Afrika Selatan pada tahun 1994, ia bersikeras meminta Prancis untuk memulangkan Sarah Baartman. Namun, butuh waktu 8 tahun sebelum Prancis akhirnya menuruti permintaan itu. Selama 8 tahun itu, otoritas Prancis dengan kurang ajarnya berargumen bahwa tubuh Sarah Baartman akan lebih aman di negara mereka yang beradab. Sarah Baartman akhirnya pulang ke tanah airnya pada tahun 2002, 187 tahun setelah kematiannya. Kerumunan orang memadati bandara untuk menyaksikan kedatangan peti matinya yang ditutupi oleh bendera Afrika Selatan. Ia menerima pemakaman kenegaraan. 2.500 orang hadir untuk menyaksikan saudara setanah air mereka akhirnya dapat beristirahat dengan tenang setelah ratusan tahun dieksploitasi oleh pihak yang mengaku kalau mereka adalah negara yang beradab.